Halo, assalamualaikum teman-teman. Pernah nggak teman-teman meninggalkan rumah di waktu hari masih terang, lalu pulang pada saat malam hari, di mana saat meninggalkan rumah kita belum menyalakan lampu teras atau lampu ruang tamu, sehingga saat kita pulang ke rumah, rumah kita menjadi gelap seperti rumah hantu. Misalnya kita pergi meninggalkan rumah jam 11 siang. Untuk langsung menyalakan lampu rasanya masih terlalu cepat. Terasa tidak aman jika dilihat orang-orang rumah kita kosong. Yang mana ini bisa memancing orang jahat untuk memanfaatkan situasi karena menganggap rumah kita kosong. Nah, kali ini kita akan membagikan video cara membuat timer untuk menyalakan atau mematikan lampu secara otomatis jika kita sedang tidak ada di rumah. Dengan alat-alat yang sederhana, bahkan bisa dikerjakan orang tanpa skill ilmu elektronika. Baiklah teman-teman, sebelumnya kita coba dulu bikin prototipenya ya. Pertama kita ambil kardus, lalu kita potong dengan ukuran 16 x 3 cm. Setelah itu, kita ukur tengahnya. Kita ukur 1,5 cm. Lalu kita garis. Sebelumnya, kita harus pilih bagian yang 3 cm ini jadi bagian yang berlubang-lubang, bukan bagian yang tertutup. Di sini kita lihat kalau kardus ini masih gampang bengkok atau masih lentur. Maka kita perlu beri pengkaku. Kita perlu kawat sepanjang 16 cm. Di sini kita memakai kawat dari hanger pakaian. Kita potong. Kemudian kita masukkan kawat ke dalam kardus. Selanjutnya kita tutup kedua ujung-ujungnya dengan selotip. Kemudian kita cari mur dan baut dengan diameter kurang lebih 1,2 cm. Kita lubangi kardus yang tadi dengan jarak 1 cm dari ujungnya. Lalu kita masukkan murnya, kemudian kita pasang bautnya. Ini berfungsi sebagai pemberat dan pemukulnya. Pemukul atau pelatuknya. Kita ukur lagi kardus dengan ukuran 17 x 11 cm. Lalu kita bagi dua lagi di bidang yang 11 cm untuk menandai bagian tengahnya. Kita satukan dengan menggunakan selotip. Kemudian kita hektar. Usahakan bagian yang dihektar sangat mendekati ujung-ujung kardusnya. Menjaga agar selotip tidak terbuka. Selanjutnya kita ambil klip kertas seperti ini, yang fungsinya untuk pengait. Kita bentuk klipnya seperti ini. Kemudian kita ukur agar bagian ujung klipnya berada di bagian tengah kardus. Kita tempelkan dengan menggunakan lem bakar. Karena yang mau dilem hanya sedikit, kita bisa pakai lilin saja, tidak perlu menggunakan glugannya. Sebenarnya tidak harus pakai lem bakar, tapi akan lebih cepat pengerjaannya jika dengan lem ini. Selanjutnya, di bagian murnya kita pasang karet gelang. Kaitkan di murnya seperti ini, kemudian kita kecangkan bautnya. Kita ambil lagi klip kertas, kemudian kita bentuk hingga menjadi pengait panjangnya. Selanjutnya, kita ambil mesin jam dinding sebagai mesin utama dari alat ini. Kita jiplak mesin jamnya di bagian tengah kardus. Jaraknya kurang lebih 1,5 cm dari klip kawat. Kalau teman-teman punya mesin jam dinding yang covernya sudah jelek, tapi mesinnya masih bagus, bisa diambil mesinnya saja seperti ini. Tapi teman-teman juga bisa membeli mesinnya saja di online shop atau di toko jam. Harganya bervariasi mulai dari harga Rp5.000. Yang kita pakai ini yang harganya Rp5.000, tidak perlu mesinnya terlalu mahal. Karena hanya dipakai saat kita butuhkan saja. Jika tidak dibutuhkan, maka baterainya bisa dicabut, jadi mesinnya tetap awet. Selanjutnya, kita siapkan kertas HVS untuk membuat garis-garis jamnya. Kemudian, kita download gambar di Google dengan kata kunci clockline PNG. Kita cari gambar yang kira-kira seperti ini. Sebelumnya, kita terangkan dulu layar HP kita agar bisa dijiplak. Kita letakkan HP di atas meja, kemudian kita letakkan kertas HVS di atasnya. Lalu sisi kanan kirinya kita lem dengan selotip. Selanjutnya, kita tinggal menjiplak garis-garis batas tiap jamnya. Akan lebih mudah jika teman-teman menggunakan printer. Tinggal cetak dan beres. Tetapi di sini kita pakai cara manual saja. Kita potong, lalu kita tempelkan di karton agar lebih kuat. Pakai saja karton bekas kemasan susu atau kemasan lain supaya tidak keluar modal.
Kemudian untuk lubang di bagian tengahnya, kita bisa jiplak menggunakan ring dari mesin jamnya. Kita jiplak, kemudian kita potong. Lalu kita pasang di mesin jam dindingnya. Selanjutnya kita pasang mesin jamnya di kardus dengan menggunakan kain velcro. Kita pakai kain velcro agar mesin jam bisa dilepas pasang. Kita sesuaikan agar posisi kain velcro yang di mesin jam dan yang di kardus sama. Oke, selanjutnya kita pasang jarum jamnya. Di sini jarum menit kita potong, jadi putaran jarumnya tidak akan menyentuh pengait. Kita coba pasang pengaitnya. Kira-kira nanti jadinya seperti ini ya. Pasang pengaitnya di ujung klip. Kita kira-kira jika nanti disentuh jarum jam akan langsung terlepas. Kita tes uji coba timer kita. Kita pasang mesin jamnya. Ini untuk percobaan saja dulu. Kita pasang jarum menitnya yang panjang, agar kita tidak menunggu terlalu lama. Kita tunggu apakah timernya berhasil mematikan saklar lampu. Di sini kita pasang timernya kira-kira 4 menit. Namun kita percepat saja, sehingga teman-teman bisa melihat timernya bekerja atau tidak. Hore, ternyata percobaan kita berhasil teman-teman. Selanjutnya kita sempurnakan mesin kita dengan bahan yang lebih bagus. Namun, jika teman-teman ingin membuat yang simpel dengan bahan kardus seperti ini, mesinnya juga sudah bisa bekerja. Kita upgrade timernya dengan bahan triplek. Ini ukurannya sama dengan timer kardus yang tadi kita buat. Triplek ini sudah kita amplas agar lebih rapi. Selanjutnya kita cat dengan warna putih. Dan tempat untuk umurnya juga sudah kita bor. Kemudian kita tempelkan dengan menggunakan engsel ukuran 2,5 cm seperti ini, sehingga lebih kokoh dan arah jatuhnya tidak meleset. Selanjutnya kita pasang umurnya. Cantolan pengaitnya kita pakai klip kertas yang dilem dengan lem bakar, jadi tidak menggunakan karet seperti tadi. Begitu juga pada bagian pengait yang di atasnya. Usahakan agar pengait ini sensitif. Jadi pada bagian pengait atas ini kita bengkokkan agar lebih gampang terlepas. Garis batas jamnya sudah kita print dan diberi angka, agar lebih gampang untuk kita tandai. Selanjutnya kita pasang mesin jamnya. Kita tempelkan dengan kain velcro. Pada bagian atas mesin jamnya ini, kita beri tanda garis tengah, sehingga lebih gampang untuk mengatur tepat pada garis tengah timer. Untuk percobaan, kita pasang dulu jarum menitnya yang masih panjang. Yang perlu diperhatikan adalah pengait ini jangan mengarah ke bawah seperti ini, karena saat terlepas bisa sangkut di kartonnya. Pengaitnya harus mengarah ke atas seperti ini, agar lebih mudah jatuh dan tidak tersangkut. Pada bagian belakang timer ini sudah kita tempelkan kain velcro seperti ini. Fungsinya agar timer gampang dibuka pasang untuk disesuaikan posisinya. Nanti akan kita tunjukkan maksudnya. Nah, seperti ini nih mesin timernya. Tampilannya lumayan lah ya. Oke teman-teman, kita uji coba mesin timer kita. Kita atur dulu timernya butuh berapa lama. Langsung saja kita putar dari sini biar cepat. Tidak perlu dari bagian belakang mesinnya. Kita paskan dulu pelatuknya ke bagian saklar yang akan ditekan. Selanjutnya tinggal ditempelkan ke dinding yang sudah ada kain velcro-nya. Kita coba kali ini untuk menyalakan lampu. Oke, berhasil. Selanjutnya kita coba mematikan lampu. Kita atur agar pelatuknya nanti menekan bagian saklar untuk mematikan lampunya. Arah jatuhnya pelatuk inilah yang menentukan untuk menyalakan atau mematikan lampu yang mana. Itu sebabnya kita pakai kain velcro sehingga timer gampang diatur posisinya. Kita matikan dulu lampu-lampu tambahan di ruangan ini. Kebetulan saklar lampu teras dan ruang tamu di rumah kita ada dalam satu sarang, sehingga kita bisa mengatur apakah lampu teras aja yang dinyalakan, atau langsung keduanya, lampu teras dan lampu ruang tamu. Jika ingin langsung keduanya, maka arah jatuh pelatuknya kita posisikan di tengah. Oke, berhasil. Kita coba bawa keluar ruangan, agar pencahayaannya lebih jelas, dan teman-teman bisa melihat cara kerja timer ini dengan jelas. Kita pasang pengaitnya. Oke, kita atur dulu jarum jamnya butuh berapa lama. Kita coba pasang 3 menit saja ya, agar tidak terlalu lama.
Ingat, jarum menit ini hanya untuk percobaan ya. Ya teman-teman, seperti itulah cara kerja timernya. Jarum jam diatur untuk menjatuhkan pengaitnya, sehingga pelatuk yang jatuh bisa mematikan saklar lampu. Oke teman-teman, sekian dulu video mesin ajaib kita kali ini ya. Jangan lupa tinggalkan jejak komentar jika ada yang mau ditanyakan. Jangan lupa juga subscribe dan like agar kita semangat bikin tutorial unik lainnya. Sampai jumpa lagi.